atas segala nikmatnya lahiriah maupun batiniah. Dan di malam yang mulia ini kembali dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menggerakkan kembali hati kita dan memilih diri kita untuk hadir di majlis yang barakah insyaallah, majlis istighatsah, majlis pembacaan manaqib dan majlis pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memberikan taufik bagi kita untuk hadir di sini, mengumpulkan kita di sini, Allah juga mengumpulkan kita kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Syekh Abdul Qadir Jailani dan bersama para auliya illah wa safiyillah yang telah kita kirimkan doa pada mereka tadi. Alhamdulillah, kita dalam 2 pertemuan sebelumnya sudah membaca 4 bahaya terbesar bagi makhluk, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia bermaksiat, melanggar perintah Allah dan meninggalkan ketaatan. Yang pertama adalah kebodohan, sudah kita baca. Yang kedua adalah lemahnya iman. Dan sekarang yang ketiga yang sangat berbahaya adalah panjang angan-angan, atau dikenal juga efek paling bahayanya adalah lupa mati. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan panjang angan-angan atau tulul amal madhmumun jidda, sangat tercela. Ini pelajaran penting buat diri kita ya, karena kebanyakan manusia punya ini. Mau orang awam atau bahkan ulama tertipu dengan ini. Panjang angan-angan, sangat tercela. Kenapa? Karena tulul amal ini, panjang angan-angan ini membuat kita merusak akhirat, menyebabkan kita rusak akhirat dan sibuk hanya memakmurkan dunia. Rasulullah SAW bersabda, yanju awwalu hadhil ummati bizuhdi fid dunya wa qisarul amal. Selamat awal umat ini, sahabat dan para tabi'in, mereka itu selamat sebab 2 hal. 1, zuhud dari dunia. 2, pendek angan-angan, ingat mati, selalu ingat mati. Wa yahliku akhiruha, dan hancur celaka akhir umat. Ini akhir umat bukan cuma kita, dari zaman Imam Ghazali sudah mereka bilang ini akhir umat dari 600 tahun yang lalu. Dikatakan akhir umat ini hancur celaka sebab apa? 2 hal. Bil hirs ala dunia, tamat sibuk mengejar dunia, dan tulul amal, panjang angan-angan. Dan memang benar itu yang kita temukan dan itu yang kita rasakan. Karena kita ini sibuk mengejar dunia, wajib kita tinggalkan, haram kita kerjakan. Dengan sebab tamak mengejar dunia. Sebab lupa mati, lambat taubat. Sebab lupa mati, mengundur-undur amal soleh. Ketahuilah, Rasulullah SAW itu tidak takut kita ini miskin, gak ada masalah. Karena miskin itu gak bahaya. Susah di dunia gak ada masalah, kata Rasulullah SAW. Rasulullah gak mikir itu. Yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW bagi kita malah ketika kita banyak harta, ketika kita lapang, cara mengejar harta itu banyak sekali, itu malah yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wallahi mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian, walakin akhsha an tubsata alaikum dunya kama busitat ala man kana qablakum. Aku takut dilapangkan bagi kalian dunia. Sarana untuk cari harta gampang, sarananya gampang. Seperti sekarang ini sangat gampang.
sarana, tapi nggak selalu orang dapat. Bedakan ya hadirin sekalian ya. Semakin akhir zaman sarana cari harta semakin gampang, semakin banyak. Tapi yang dapat dunia ya orang-orang tertentu saja. Karena Allah menjadikan dunia manasya liman nurid. Diberikan dunia itu seukuran yang diinginkan Allah hanya bagi orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Bukan semua dikasih. Walaupun sarananya banyak, tapi nggak semua tetap dapat. Dan ini yang ditakutkan sama Rasulullah SAW. Aku takut sarana dunia lapang gampang bagi kalian, bagi umat Rasul SAW. Kenapa? Fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Rasulullah takut ya antum satu alaikum dunia kama busitat ala man kana qablakum, seperti dilapangkan bagi beberapa umat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kita saling lomba-lomba mengejar dunia seperti umat terdahulu lomba-lomba mengejar dunia, dan sudah terbukti. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Maka akan menghancurkan kita dunia ini seperti menghancurkan umat-umat sebelum kita. Ini bagian pertama dari hadis, tidak panjang lebar karena pembahasan kita panjang angan-angan di sini ya. Itu mengejar dunia. Lalu yang kedua, panjang angan-angan lupa mati. Ini sudah jelas. Kalau manusia tidak ingat mati, dia gak akan bersiap-siap untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan di dunia ini yang bikin kita beramal baik sebetulnya intinya satu. Kita akan mati kembali kepada Allah. Itu kunci utamanya. Ketika seseorang gak sadar akan kematian, dia mengira mati itu adalah akhir misal, atau dia lupa sama kematian, gak bakal mati, percuma. Dia gak mungkin beramal apa-apa. Ketika seseorang panjang angan-angan, dia gak mungkin beramal baik. Dia akan sibuk hanya memuaskan nafsunya. Jangankan yang merasa umurnya masih puluhan tahun. Sampean, ini kita rasakan sendiri ya. Seandainya dikasih tahu umur pian masih 1 minggu lagi. Ini jangan dianggap gampang ya. Mungkin kalau sampean diomongin, Pak, umur besok pagi sampean nyawa dicabut, kira-kira malam ini gimana? Takut ya, sibuk taat kan? Coba kalau diomongin, Pak, umur sampean sampai bulan depan, misalnya. Kira-kira taat gak 1 bulan? Kira-kira taat gak 1 bulan? Mas masih bingung jawabnya kan? Kenapa? Belum tentu kita full 1 bulan taat. Karena 1 bulan itu jauh pikiran kita. Seandainya kita dikasih tahu umur pian sekarang bulan Februari, pas subhanallah tanggal 1 ya. Iya, besok tanggal 1 ini dikasih tahu awal Maret sampean meninggal. Kira-kira kayak apa? Mungkin kebanyakan dari kita nanti tanggal 30 Maret baru taubat. Sekarang masih sibuk memuaskan keinginannya. Oh ya, saya belum ngerasain makanan ini, saya belum pergi ke sini, saya belum ini dan itu, saya baru 1 istri nikah lagi sebelum mati. Yang di pikirannya bagaimana memuaskan keinginannya, pasti begitu. Karena kita ini hatinya kotor. Yang mudah-mudahan semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita dikasih tahu umur kita sebulan, kita bakal begitu. Nanti udah mepet, udah mau habis, baru astagfirullah, ya Allah ampuni dosa saya. Ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari kita. Buktinya sehari-hari kita begitu. Ada panggilan sholat, nanti sebentar lagi. Udah mepet, baru sholat. Subuh 5 menit lagi. Terbukti ibadah sehari-hari itu kita seperti itu. Nanti majelis baru mulai sung-sung, nanti dulu, nunggu akhir-akhir kan gitu. Ini yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada waktu kita tahu masih ada waktu, kita akhirkan amal. Jangankan 1 bulan lagi umur. Bisa jadi kalau dikasih tahu Senin depan mati, santai sampean, Minggu baru taubat. Sekarang ini kita dikasih tahu malam Selasa ini Senin depan sampean mati, masih santai, masih seminggu kan masih santai lagi. Itu kita.
Apalagi yang masih punya pikiran, saya masih 20 tahun, masih lama umur saya. Yang umur 89 tahun sudah kelewat batas itu ya. Nah harusnya 63 kan? Ya, berarti kelebihan 26 tahun sudah. Itu ada orang umur 80, umur 90 masih mikir bagaimana tabungan masa tuanya dia gimana. Udah tua itu. Dan ini kita rasakan. Orang dulu itu jangan nunggu 63. Ya. Umur 20 aja udah takut mati. Kalau orang yang diangan-angan begitu. Tetapi lihat, ini bahaya panjang angan-angan. Bikin kita males taat, bikin kita sibuk memuaskan syahwat. Itu kelas awam begitu. Sibuk malah nanti bisa membawa kepada maksiat akhirnya. Gak ingat sama sekali sama Tuhan. Bahkan di kelas orang-orang yang iman, yang takwa, kelasnya santri, bahkan kelasnya ulama misal, kalau kena turun amal, bahaya. Dia bakal mengakhirkan amal soleh. Memang gak maksiat karena takut neraka, tapi beramalnya nanti dengan alasan macam-macam. Nanti dulu lah saya. Saya dakwah nanti dulu. Saya ibadah nanti dulu, belum pas ini waktunya. Majlisan nanti dulu, masih sedikit orangnya. Ada amal soleh kesempatan nanti dulu. Sedekah sekarang nanti dulu, ditabung dulu biar banyak baru sedekahkan. Karena kalau sedekah sedikit nanggung, nggak ada manfaatnya. Ini kalangan berilmu bakal begitu. Jangan. Ada kesempatan apa, amal apa di depan mata, kerjakan. Walaupun hal remeh. Hadir majelis kayak gini, bisanya apa sampean? Kerjakan. Saya cuma bisa hadir, duduk masuk, hadir, dengarkan. Jangan diundur-undur, jangan pilih-pilih amal. Saya belum bisa bantu majelis lagi. Padahal bisa bantu, saya belum bisa nyumbang untuk majelis bisa. Karena orang pikirnya begitu. Dipikirnya bantu majelis itu cuma dengan uang. Enggak. Sampai yang ikut duduk itu sudah bantu. Sebetulnya sampai nomor satu membantu diri kita, akhirnya begitu. Kita duduk mensiarkan majelis itu sudah membantu. Jangan sibuk mikirin nanti saya sumbang. Kita aja nggak ikut, tidur di rumah. Senang ada majelis bagus, nanti saya bantu. Tapi nggak ikut hadir. Walaupun kita bantu percuma, sedikit manfaatnya. Bisa bantu walaupun cuma dengan membalikkan sendal. Jangan dianggap remeh gitu. Balik sendal, jangan dianggap remeh. Bantu cuma ngerapikan sendalnya yang hadir. Jangan ustadznya aja, yang hadir semua dirapikan sendalnya. Ini pahalanya nanti besar. Dulu pernah ada orang soleh, Habib Muntir al-Musawa, sampai tahu. Habib Muntir itu pernah dimimpikan sama Rasulullah SAW ketika acara majelis beliau. Rasulullah senang sama beberapa orang. Siapa orang-orang itu? Orang-orang yang merapikan jalanan di luar, yang ngatur, yang masuk. Bahkan kadang-kadang gak sempat ngedengerin ceramah, karena sibuk ngurusi tamu. Yang khidmah, benar-benar khidmah, itu yang dikirimin salam. Kalau tidak salah Rasulullah kirim salam dengan mereka dan bangga dengan mereka. Lihat, cuma ngebantu ngerapikan sendal, ngebantu mungkin ya kalau sekarang nyasak ya, ada yang masak di sini ya. Ngebantu masak, ngebantu nyapu masjidnya, ngebantu hal yang kecil aja. Ini loh yang diingat sama Rasulullah SAW. Ini yang dibanggakan. Karena kadang-kadang orang yang melakukan hal kecil tidak terlihat, dia ngerasa belum punya amal. Tapi orang yang punya pikiran saya mau beramal besar, dia terbuai dengan angan-angannya dia. Saya mau melakukan amal besar. Jadi yang kecil-kecil nggak ada artinya, kan gitu. Sampai kalau mau sedekah 1 miliar, ngelihat 1.000 rupiah masukin celengan, kira-kira kayak apa rasanya? Pak, besok sampai dapat uang 1 miliar. Terus sekarang di kantong ada 1.000 rupiah, dimintai sedekah. Kira-kira jangan 1.000, nanti besok saya kasih 10 juta. Kan begitu kan kita? Karena bayangannya ini besok bakal dapat harta banyak. Uangnya kecil 1.000 rupiah ini dianggap nggak ada artinya. Sampai kalau berencana besok pagi saya mau nyumbang ke masjid 1 miliar,
terus ngelihat teman sebelahnya nyumbang ke celengan 5.000 rupiah. Kira-kira sampai lihat banyak apa sedikit itu? Sedikit kan? Karena di pikiran kita saya mau melakukan hal besar. Ini 1.000 rupiah teman saya masukin celengan, aduh dikit itu nggak ada artinya. Belum tentu besok kita ngasih. Itu kan rencana kita masih. Belum tentu besok uangnya ada. Belum tentu besok umur kita ada. Inilah masalahnya. Panjang angan-angan menyebabkan kita lupa kebaikan. Walaupun ada kebaikan di depan mata, kita anggap kecil karena kita berangan-angan yang sangat jauh. Nah ini dia. Itu bahaya angan-angan bagi orang yang berilmu, bagi orang yang mau taat. Bayangkan apalagi panjang angan-angan untuk orang yang ahli maksiat. Nggak usah ditanya, mereka pasti hanya sibuk ngurusin dunia, lupa bakal sama mati, lupa nggak mikir akhirat, maksiat nggak tobat, taat nggak mungkin dikerjakan karena merasa umur masih panjang dan memang mereka lupa dengan kematian. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dijaga dari panjang angan-angan yang membuat lupa akhirat. Ini yang ringkas. Nanti insya Allah tinggal satu lagu bahaya terbesar. Jadi kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit berbahaya yang membuat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita keluar dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istighfar kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan manhaj kita membuat kita dikenal Syekh Abdul Qadir Jailani. Bacaan maulid membuat kita semakin dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang kita baca dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan melebihi apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita baca bisa bermanfaat. Ada ini walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.